Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8 SMP Bintang Madani yang Bapak cintai dan Allah rahmati, insyaallah. Berikut ini Bapak buatkan ya video rangkuman PTS PAI kelas 8. Ya, insyaallah PTS-nya itu dilaksanakan pekan depan hari Senin pukul 7.45, dan babnya itu tentang bab ini, bab makanan dan minuman yang halal dan baik, serta bab sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik teman-teman, singkat saja ya, insya Allah videonya juga singkat sehingga teman-teman tidak perlu terlalu capek atau berlama-lama menatap gadgetnya supaya tidak lelah matanya. Baik, yang pertama akan Bapak bahas adalah di rangkuman kali ini adalah bab tentang makanan dan minuman yang halal dan baik. Baik. Di awal bab pembahasan bab ini, Bapak akan membahas tentang surat An-Nahl ya. An-Nahl ayat 114, yang mana ini menjadi sebuah surat yang bisa dikatakan dalil atau dasar kenapa kita harus memakan makanan yang halal dan baik. Bapak coba bacakan artinya begitu ya. Maka makanlah yang halal lagi baik. Sekali lagi diulangi, maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Maka penekanan di ayat ini sudah jelas ya, kita disuruh untuk memakan makanan yang halal dan baik. Surat An-Nahl ayat 114. Kemudian yang bagaimana makanan yang halal dan minuman yang halal dan baik itu? Nah, jawabannya ya tentu yang menyehatkan. Halal dan baik tentunya yang menyehatkan. Kan kalau di sini ada vegetables, protein, itu P-nya tertinggal ya. Water and milk, whole grains, dan fruit itu ya pasti menyehatkan ya, karena semuanya itu tercukupi seluruh kebutuhan protein tubuh kita gitu. Yang seperti itu. Seblak ya teman-teman bisa nilai sendiri lah ya. Kalau seblak, kemudian cireng, kemudian apalagi ya, pokoknya yang begitu-begitu lah ya, goreng-goreng seperti itu, teman-teman bisa menilai sendiri lah bagaimana eh, kadar nutrisinya bagi tubuh dan efek samping bagi tubuh seperti apa. Baik, baik. Kemudian bagaimana dengan sifat makanan halal yang baik itu dalam Islam seperti apa? Nah, Bapak mau kasih contoh kasus dulu ya. Dulu sekitar tahun 2008 2009 lah kalau tidak salah. Itu sempat heboh, sempat viral kasus bocornya rekaman CCTV sebuah perusahaan fast food, makanan cepat saji begitu, yang menjual ayam goreng atau fried chicken. Fried chicken begitu. Rekaman itu rekaman isinya tentang cara penghilangan nyawa. Waduh. Cara penghilangan nyawa ayam-ayam yang akan diolah oleh mereka. Kan harusnya dalam Islam disembelih ya. Kenapa harus disembelih? Tujuannya itu agar darah yang sifatnya kotor yang ada dalam tubuh ayam si yang disembelih tadi itu keluar, sehingga darah yang kotor tadi akan bersih dari dalam tubuh, tidak ada sama sekali darah sedikit pun begitu loh. Karena kan pertama haram dikonsumsi yang jelas menurut hadis begitu. Yang kedua secara kesehatan juga darah itu banyak mengandung bakteri yang tidak baik bagi tubuh, makanya haram dikonsumsi. Itu ya Islam kayak gitu ya. Pokoknya aturan yang ada dalam Islam itu semuanya bertujuan untuk kebaikan penganutnya sendiri. Begitu, teman-teman. Kembali ke kasus yang tadi, di rekaman CCTV itu bisa dikatakan ada cara penghilangan nyawa yang tidak, sangat-sangat tidak manusiawi, tidak berkehewanan, dan pada akhirnya ya
tidak sehat bagi orang yang nantinya akan mengkonsumsi daging ayam tersebut. Caranya itu ada yang direbus hidup-hidup, kemudian ada yang dilempar-lempar, dibanting-banting ke lantai supaya mati begitu. Ada juga yang disetrum. Nah, itu kan mengerikan ya. Masalahnya begini, secara kesehatan orang apa para orang ini, ayam yang mati duluan tanpa sempat disembelih, darahnya nanti pasti akan keluar ketika sudah mati kemudian disembelih. Tapi apa pancaran darahnya itu tidak akan sekuat ketika dia disembelih dalam kondisi masih hidup. Kenapa seperti itu? Karena ketika sudah mati, ya berarti detak jantung sudah berhenti kan? Ya. Nah, berarti darah yang harusnya dipompa oleh jantung yang cepat itu pancarannya ini tidak menjadi semacam tersendat begitu karena tidak ada alat untuk mendorong keluar gitu. Nah, jadi hewan yang dimatikan dengan cara tidak disembelih ketika dalam kondisi masih hidup itu pasti ada darah yang masih tersisa dalam tubuhnya gitu. Itulah kenapa disyariatkan dalam Islam itu binatang yang bahkan sifatnya halal pun baru boleh dikonsumsi atau baru halal untuk dikonsumsi ketika si hewan tadi, mau itu ayam, sapi, bebek begitu ya, burung dara begitu, burung merpati kan suka ada, kambing, domba, pokoknya hewan-hewan yang halal dikonsumsi baru halal untuk dikonsumsi jika telah disembelih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, syaratnya itu di sini. Jadi dalam Islam itu syarat hewan halal baru bisa halal dimakan ketika dia disembelih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seperti di awal pembukaan tadi disebutkan gitu ya. Jadi kalau terus gimana Pak kalau misalkan ada yang menyembelih dengan cara yang sama dengan muslim, dia ketika masih hidup kemudian disembelih tapi tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tetap statusnya tidak halal, harus tetap dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, baru itu sifatnya halal untuk dikonsumsi gitu teman-teman ya. Baik, tadi kan disampaikan ya dalam Islam itu wajib mengucapkan nama Allah ketika akan menyembelih hewan yang halal, tentunya yang halal dimakan. Kemudian apa dalilnya yang menjadi dasar atau mewajibkan menyebutkan nama Allah tadi begitu. Nah, ini dia. Ada di surat Al-Maidah ayat 3. Bapak coba bacakan ya terjemahnya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, itu jelas ya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Ingat ya, dilarang memakan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Begitu. Jadi jelas ya di surat Al-Maidah ini pelarangannya jelas. Hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah statusnya haram atau dilarang untuk dimakan. Gitu teman-teman. Surat Al-Maidah ayat 3. Jadi 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 mau itu ayam, sapi, kambing, kemudian kelinci, mau itu merpati, itu haram untuk dikonsumsi walaupun kelima hewan lucu ini itu statusnya halal ya, statusnya halal untuk dikonsumsi, tapi akan jadi haram ketika cara menyembelih mereka ini tidak dengan cara yang ditentukan oleh Islam, yaitu disembelih ketika masih hidup, disembelih di dua jalan nafas di leher gitu, dan dengan menyebut nama Allah. Jika ketiga hal tadi dilakukan, maka mereka statusnya halal untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi walaupun mereka hewan yang halal untuk dikonsumsi statusnya, tapi akan jadi haram ketika tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Oke,
Tadi kan di surat Al-Maidah ayat 3 itu Bapak menyebutkan atau terjemahnya menyebutkan ya, Allah menyebutkan bahwa bangkai dan darah itu haram dimakan ya. Tapi ada pengecualian. Nah, ini hadisnya nih Bapak sampaikan ke kalian. Ada sebuah hadis, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang. Diulangi ya. Adapun dua bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi dua macam bangkai yang dihalalkan bagi kita itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua darah adalah hati dan limpa. Hati ya biasa ya selalu kita makan, hati sapi, hati ayam gitu ya. Limpanya juga sama. Itu yang biasa kita makan gitu. Jadi ada pengecualian ya. Kenapa ada pengecualian? Ada masih di Al-Maidah ayat 96 kalau tidak salah. Itu berbicara tentang hewan-hewan air. Nah, nanti akan kita bahas. Hewan-hewan air yang halal atau seluruh hewan yang hidup di air hukumnya halal begitu. Jadi kenapa ada bangkai yang dihalalkan dan ternyata ikan, yaitu tadi karena ada di ayat yang lain dan di hadis juga bahwa semua hewan air itu halal. Belalang juga sama, belalang juga dihalalkan begitu ya. Jadi kalau kalian menemukan bangkai ikan, kemudian belalang dan hati atau limpa bukan bangkai ya, itu organ tubuh. Intinya keempat hal ini itu halal dimakan begitu ya. Khusus untuk bangkai ikan, catatannya bangkainya masih harus dalam kondisi segar begitu ya. Dalam artian ketika misalkan kalian punya kolam di rumah, terus ada ikan yang mati, terus kalian mau konsumsi tapi kondisinya, kalaupun itu halal dikonsumsi, tapi kalau kondisinya sudah tidak fresh, tidak segar, sudah bau busuk, itu jangan dimakan. Itu statusnya jadi haram karena merusak tubuh atau berbahaya bagi tubuh gitu. Kalau belalang juga sama. Kalau belalangnya sudah rusak kondisinya ya jangan dimakan. Jadi kalau belalangnya masih dalam kondisi baik, ketika matinya ditemukan matinya gitu, walaupun jarang ya kita menemukan belalang yang mati gitu. Saya kan kecil tidak terdeteksi. Tapi belalang itu pada dasarnya sangat boleh dimakan. Kan kalau petani-petani itu ya mereka suka menangkap belalang untuk dikonsumsi begitu. Baik, tadi kan Bapak menyampaikan hadis ya tentang kebolehan hadis dan Al-Quran di Al-Maidah ayat 96 atau 9 berapa gitu ya, pokoknya di ayat 90-an. Hadis dan Quran tentang halalnya semua hewan yang ada di air ya. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Dengan hiu, dia kan bertaring. Sementara kan di hadis itu hewan yang bertaring dan hewan buas, hiu, buas dan bertaring itu haram dimakan. Tapi dia hidup di air. Nah, kira-kira gimana tuh menurut kalian? Silakan jawab sendiri ya. Bapak tadi sudah sampaikan hadisnya dan Al-Qur'annya. Nah, adapun untuk hewan-hewan yang buas seperti ini, mau itu singa, macan, elang begitu ya, elang walaupun dia burung, tapi karena dia bertaring, kemudian eh, kukunya tajam dan dia buas juga pemangsa yang lain. Kemudian buaya, jelas dia hidup di dua alam, selain bertaring juga buas juga, itu haram dikonsumsi. Ular juga sama. Bahkan ular ada hadisnya khusus disunahkan untuk dibunuh begitu ya. Jadi untuk hewan-hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam itu haram untuk dibunuh. Begitupun dengan kucing ya. Kucing mah karena ya pertama dia bertaring juga, kemudian berkuku tajam, selain kalaupun tidak buas, tapi kucing itu kesayangan Rasulullah. Jadi ya haram untuk dikonsumsi. Gitu teman-teman. Baik, sekarang pembahasan selanjutnya itu bab 2-nya, bab yang keduanya itu tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah begitu ya. Untuk sujud sahwi, kata sahwi sendiri itu artinya lupa kalau dari bahasa Arab. Kemudian sifatnya itu sunnah begitu ya, tetap sujud sahwi tetap sunnah seperti yang pernah Bapak sampaikan di video yang sebelumnya.
Tapi sunnahnya itu yang masyru'. Masyru' itu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan begitu. Karena ini berkaitan dengan sholat ya. Jadi kalau ada soal rakaat yang lupa, ini rakaat keberapa ya, kemudian bacaan tadi baca ini enggak ya, ada yang lupa-lupa seperti itu, disunahkan yang masyru' sujud sahwi, kemudian dilaksanakannya sebelum salam gitu teman-teman ya. Kemudian tata caranya itu untuk sujud sahwi misalkan seperti ini. Kalian lagi berdiri nih, lagi berdiri salat berdiri, kemudian kalian ragu ini tuh rakaat terakhir atau rakaat berapa ya. Nah, kalau kalian kondisi seperti itu, salatnya lanjutkan, dari berdiri tadi lanjutkan seperti biasa, ruku begitu ya, ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, pokoknya laksanakan seperti biasa sampai ke tasyahud, membaca doa tasyahud. Setelah doa tasyahud selesai dibaca, sebelum salam kalian melaksanakan sujud sahwi. Tata caranya seperti apa ada di buku. Jadi intinya mah, kalau kalian di pertengahan sholat lupa rokaat keberapa, lupa baca ini atau tidak, di akhir setelah membaca tasyahud sebelum salam itu kalian laksanakan sujud sahwinya. Tata cara dan doanya ada di buku, dihafalkan ya tata caranya, karena bisi ada gitu teman-teman ya. Maka semangat, diulangi lagi ya. Jadi kalau kalian misalkan sedang sholat nih, di pertengahan sholat lupa ini rakaat keberapa atau udah baca ini atau belum, kalau seperti itu sholatnya tetap lanjutkan, kemudian sebelum salam membaca atau melaksanakan sujud sahwi yang tata caranya ada di buku gitu ya. Ya, untuk sujud tilawah itu dilaksanakannya ketika tilawah dan sholat tentunya ya. Di dua di dua aktivitas ini. Pokoknya ketika mendengarkan ayat-ayat sajidah atau membaca ketika tilawah, disunahkan melaksanakan sujud tilawah. Tata caranya menghadap ke kiblat, membaca doa sujud tilawahnya begitu. Sujudnya hanya satu kali begitu ya. Pun dalam sholat misalkan ketika imam membacakan ayat sajadah, contohnya yang di samping tuh di ada surat Al-A'raf ayat 206 dan seterusnya, imam tiba-tiba sujud tanpa bilang tanpa ada ruku dulu, nah berarti itu menandakan imam mengajak sujud tilawah karena ada ayat sajadah yang sedang dibacakan. Kita langsung ikut saja. Ketika selesai sujud tilawah langsung berdiri lagi. Imam biasanya melanjutkan bacaannya begitu ya. Jadi jangan kaget. Ini kok imam tiba-tiba nggak ruku main langsung sujud aja. Wah, ini imamnya sesat ya. Nah, nggak sesat. Itu artinya imamnya sedang melaksanakan atau mengajak untuk melaksanakan sujud tilawah begitu ya. Untuk jumlahnya kan ada 15 ya, seperti yang pernah Bapak sampaikan di video pembelajaran yang sebelumnya. Cuman hafalkan saja yang 6 ini, kemungkinan bisi ini mah ya, bisi muncul di ujian yang 6 ini gitu ya. Itu teman-teman yang bisa Bapak sampaikan di video rangkuman ini. Ini muncul kalau kalian pelajari dengan betul minimal 80 dapat lah. Kalau kalian pelajari dengan betul ya. Sisanya kalian bisa pelajari lagi soal-soal soal UHA yang pernah kalian kerjakan dan juga video pembelajaran yang sebelumnya. Begitu teman-teman ya. Bapak doakan. Aduh, itu ada orang yang tidak penting menggeber-geber knalpot motor yang berisik. Semoga dapat hidayah. Ya, Bapak doakan kalian tetap semangat menghadapi PTS. Semoga kalian tidak malas untuk menonton video ini sampai selesai. Ya, terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.